welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalin, aku Hilda Islami Ahza. Saat ini usia aku 21 tahun dan aku hobi bercerita. Aku suka sekali dengan cerita-cerita, mulai dari cerita anak-anak, sejarah, sirah, terus apalagi novel. Aku suka banget, pokoknya semua yang berkenaan tentang cerita aku suka banget. Dan kali ini aku pengen ngelanjutin kisah Ibunda Siti Khadijah part 4. Dan ini adalah part terakhir dari sesi Ibunda Siti Khadijah. Nanti aku bakal ngelanjutin bikin video-video istri-istri Rasulullah selanjutnya. Tapi aku bakal bikin satu video jeda untuk sebagai apa ya, pelepas aja gitu. Jadi setelah Ibunda Siti Khadijah nanti aku kasih jeda, aku akan bikin video something lain gitu kan. Lalu nanti aku akan lanjut ke Aisyah, Fatimah, dan para sahabiah perempuan yang lainnya. Everyone, aku seneng banget kali ini. Terima kasih untuk 100 subscriber yang udah aku dapetin kemarin banget. Thank you banget, thank you. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya, please. Buat kamu yang baru gabung, bantu aku untuk support YouTube channel aku dengan klik like dan subscribe. Juga jangan lupa klik tombol notifikasi lonceng biar kamu selalu dapat info dari aku, karena aku bakalan upload tiap hari guys buat kalian. I love you so much. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke ceritanya Ibunda Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah menguatkan mentalnya Nabi Muhammad SAW kan, Ibunda Siti Khadijah mulai mengikuti agama beliau pada saat itu. Setelah bersyahadat gitu kan, Ibunda Siti Khadijah resmi sebagai seorang Islam gitu kan, sebagai muslimah pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad ingin mengajak Ibunda Siti Khadijah untuk sholat ya. Jadi pada saat Ibunda Siti Khadijah ini hidup gitu kan, belum wafat, ia masih mendapatkan ajaran-ajaran Islam yang masih sholat itu masih 2 rakaat. Jadi 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang gitu kan. Sedangkan hukum-hukum Islam itu masih belum terlalu banyak pada saat itu. Kemudian setelah sering kan sholat berjamaah, terus kemudian pokoknya segala-galanya tuh berjamaah gitu kan, dan Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran yang ia bawa kepada sepupu-sepupunya, kepada saudara-saudaranya, dan kepada kerabat dekatnya gitu kan. Nah, pada saat itu ini ada cerita nih, ada seseorang ya yang lagi haji. Waktu namanya adalah sahabat Afif Al-Kindi. Bersaat itu lagi di Mina karena musim haji kan. Nah, Afif Al-Kindi ini adalah kerabat dekatnya Abbas. Abbas ini kan pamannya Rasulullah kan. Terus kemudian Afif Al-Kindi ini bertanya kepada Abbas, "Wahai Abbas, sebenarnya aku melihat seseorang laki-laki yang sudah cukup usia, yang sudah matang gitu kan, wudhu dan lalu disusul oleh seorang wanita dan disusul oleh seorang anak kecil. Nah, siapakah itu gitu kan?" Kemudian Abbas menjawab, ia adalah Rasulullah SAW, Rasulullah dan Siti Khadijah, dan anak kecil itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu Afif Al-Kindi langsung dong dia menyesal gitu kan, kenapa pada saat itu dia enggak langsung ngehampirin Nabi Muhammad. Pada saat ini Afif Al-Kindi ini sudah memeluk Islam dengan keadaan sempurna, dengan kafah gitu kan. Ajaran-ajaran yang ia terima gitu sudah mulai dicernanya dengan baik. Nah, setelah itu Rasulullah mulai
berdakwah secara terang-terangan. Setelah perintah untuk berdakwah kerabat dekat, dia mulai berdakwah terang-terangan gitu kan. Nah, selama 10 tahun kemudian Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang dibilang sebagai pemberontak gitu kan, karena tidak diterima oleh kaum kafir Quraisy gitu kan. Nah, setelah itu Ibunda Siti Khadijah mensupport Nabi Muhammad dengan effortnya yang sangat luar biasa gitu kan, mulai dari materi, kemudian mulai dari harta, materi, kasih sayang, cinta, dan segala-galanya Ibunda Siti Khadijah support dengan semaksimal mungkin. Nah, ini ada cerita pada saat lagi rame-ramenya kota Mekah nih, lagi rame-ramenya. Ini ada cerita dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya pada saat itu Nabi Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah. Nah, di pinggiran Ka'bah kan ada kursi ya, bukan kursi sih, kayak mungkin kursi kali, kursi. Nah, di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, pokoknya yang pembesar-pembesar yang tidak suka dengan Nabi Muhammad ini gitu kan. Terus kemudian Abu Jahal bilang gini, siapa yang berani meletakkan ari-ari unta di lehernya Rasulullah, kan dia sujud ini kan. Nah, dia ditaruh di sininya nih, siapa yang berani kali gitu kan. Terus itu ada seseorang kafir Quraisy yang dia mengacungkan tangan, dan dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Dia berani, saya bukan. Akhirnya benar, dia ngambil ari-ari unta itu terus diletakkan di tengkuknya Rasulullah. Terus kemudian Nabi Muhammad nggak bangun gini, tapi dia menunggu sampai lama. Dia menunggu Fatimah anaknya untuk mengambil ari-ari unta yang ada di lehernya. Setelah diambil, kemudian beliau menyempurnakan sholatnya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad geram ya, kesal gitu kan, ya Allah dikasih ari-ari unta gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah celakakanlah Abu Lahab, Abu Jahal, disebut nih satu-satu. Nah, pada saat itu kaum kafir Quraisy mereka menafsirkan bahwasanya apabila ada seseorang yang berdoa di Masjidil Haram, doanya pasti akan terijabah gitu, pasti cepat terkabulkannya. Akhirnya mereka ini pada ketakutan dan langsung bubar barisan bubar barisan. Nah, setelah itu ada cerita lagi dari riwayatnya Imam Muslim. Nah, kalau dari riwayatnya Imam Muslim ini begini, pada saat itu ada seseorang kafir Quraisy bertanya, bukan bertanya sih, kayak ngasih challenge gitulah, ngasih challenge siapa yang berani membunuh atau menikam Rasulullah dari belakang gitu kan. Kemudian Abu Jahal bilang, aku berani, kata gitu. Lagi dia lagi sujud kan, dia nggak mungkin tahu kalau aku bakalan ngebunuh dia gitu. Nah, akhirnya Abu Jahal mendekat kepada Nabi Muhammad, lalu dia langsung ketakutan terus balik lagi, loh kok nggak jadi bunuh kan, kata pemuka kafir Quraisy yang lainnya. Aku tadi ngelihat ada kobaran api, itu tuh kayak parit, terus ada kobaran apinya di situ tuh. Nah, terus Nabi Muhammad mendatangi mereka, terus menyampaikan bahwasanya kobaran parit yang ada kobaran apinya itu adalah malaikat gitu kan. Apabila kamu melangkahkan kakimu untuk mendekati aku, maka kamu akan disambar petir oleh malaikat Jibril gitu kan. Langsung dong Abu Jahal kayak merinding gitu. Untung aja bener-bener dia nggak melangkah gitu kan. Andaikan dia melangkah, nggak tahu kan dia udah meninggal gitu kan. Tapi Allah masih menyelamatkan nyawa Abu Jahal gitu kan. Nah, terus kemudian ada cerita lagi nih, pada saat itu Uqbah bin Mu'aid, dia ini seseorang yang benci lah ya, salah satu kelompoknya yang membenci Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu dia ingin membunuh, ingin menikam, dan ingin menusuk Nabi Muhammad dari belakang. Lalu ada seorang sahabat yang intinya kayak menyuruh Mu'aid, intinya dia menyuruh Uqbah ini untuk
membunuh Nabi Muhammad. Lalu kemudian sama Abu Bakar dia ditarik tuh, kerahnya ditarik, terus dia jalan, kenapa kok ditarik gitu kan. Terus akhirnya Abu Bakar bilang bahwasanya, apakah kamu ingin membunuh seseorang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah gitu kan. Kemudian Uqbah ini nggak jadi, rencananya gagal gitu kan. Padahal ini semua adalah cerita yang telah dibuat gitu kan, cerita yang telah disusun apik gitu kan, bahwasanya Allah benar-benar ingin menjaga Nabi Muhammad dari gangguan-gangguan gitu kan. Nah setelah itu pada tahun kelima kenabian ini udah nggak kuat ya, maksudnya penyiksaan itu udah mulai nih, penyiksaan itu udah mulai. Jadi Nabi Muhammad meminta kepada umatnya untuk, waktu itu umatnya masih pengikutnya masih 12 orang dan 4 orang perempuan, untuk hijrah ke Habasyah gitu kan. Pada saat itu dipimpin oleh Utsman bin Affan gitu kan, karena ada ayat turun di surat Al-Kahfi ayat 16 yang mengatakan bahwasanya kalau sudah di India ya, kalau sudah di banyak yang tidak suka, banyak yang mencibir, banyak yang bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mulai kejam gitu kan, hijrahlah kamu ke gua gitu kan. Ini ayat Al-Kahfi ayat 16 ini menceritakan ada pesan yang dapat kita ambil. Pesan yang pertama ini dari Ashabul Kahfi kan. Ashabul Kahfi pada saat itu juga menyampaikan kebenaran, tapi karena karena orang-orang di daerah situ nggak ada yang ingin ikut, akhirnya mereka ke Gua Hira untuk merenung diri dan untuk mencari keamanan gitu kan. Kemudian pesan yang kedua ini dari Khidir dan Nabi Musa. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita Khidir dan Nabi Musa di surat Al-Kahfi ini, bahwasannya masalah itu jangan dilihat dari konteksnya aja gitu, tapi kita bisa lihat dari bagaimana cara kita mencari solusi, bagaimana cara kita menanganinya dengan sabar, dengan iman, dengan ketulusan hati gitu, sehingga kaum Quraisy bisa takluk dan bertekuk lutut gitu kepada mereka. Kemudian yang ketiga ada kisahnya dari Zulkarnain. Nah, dari Zulkarnain ini bahwasanya bumi ini adalah milik Allah gitu kan, dan bumi ini akan berakhir dan juga dipimpin oleh orang-orang yang beriman saja gitu. Sedangkan Allah pasti akan memusnahkan orang-orang kaum kafir Quraisy gitu kan. Nah, pada saat itu Raja Najasyi menerima dengan lapang dada gitu kan kedatangan dari pengikutnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memintanya dengan baik hati, dengan sopan dan santun gitu kan, meminta pertolongan kepada Raja Najasyi untuk memberikan keamanan gitu kepada 12 orang laki-laki dan 4 perempuan ini. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kembali bahwasanya dua pasangan yang pertama kali hijrah adalah Utsman bin Affan ini dan istrinya yaitu Ruqayyah. Nah, pada saat itu Ibunda Siti Khadijah merasa berat gitu kan melepaskan putrinya, sedangkan ia tidak tahu di daerahnya Raja Najasyi itu bakalan aman atau tidak gitu kan. Ia bakalan berpisah dengan putrinya Ruqayyah gitu. Nah, pada saat itu Mekah sudah mulai pecah, banyak sekali yang kelaparan gitu kan. Bahkan di suatu daerah itu berkumpulnya orang-orang yang pengikutnya Nabi Muhammad. Nah, di situ benar-benar diisolasi, benar-benar makanan itu di stop gitu untuk masuk ke dalamnya. Mungkin masuk gitu, tapi dijual dengan harga yang tinggi gitu kan. Nah, pada saat itu ada hidayah datang nih kepada Umar bin Khattab dan juga Hamzah. Mereka ini adalah pentolannya kaum kafir Quraisy kan. Akhirnya kedua orang ini masuk Islam. Lalu kemudian kaum kafir Quraisy mulai geram, aduh kok bisa nih Umar masuk Islam gitu kan, bisa-bisanya dia ikut ajarannya Muhammad gitu kan. Akhirnya kaum kafir Quraisy ini menyogok kerabat Rasulullah untuk
kayak diajak bekerja sama gitu loh untuk membunuh Nabi Muhammad gitu kan. Tapi ternyata baninya Nabi Muhammad ini menolak gitu kan, menolak mentah-mentah gitu kan. Akhirnya karena menolak mentah-mentah itu para kaum kafir Quraisy ini mengisolasi Bani Hashim dan juga Bani Muthalib gitu kan. Diisolasi, mereka nggak bisa menerima makanan dari luar, nggak bisa menerima barang-barang dari luar gitu kan, harus membeli dari kaum kafir Quraisy tapi dengan harga yang tinggi gitu. Nah, pada saat itu di daerah Syi'ib ini tempatnya Bani Hashim dan juga Bani Muthalib ini berkumpul. Yang pertama mereka berkumpul karena memang telah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, mereka hanya karena mengikuti fanatisme keluarga saja gitu kan. Jadi mereka berkumpul di daerah yang bernama Syi'ib ini gitu kan. Nah, pada saat itu memang benar-benar makanan itu susah gitu kan, makanan susah, obat-obatan susah, terus kemudian baju, kain-kain, segala-segalanya itu susah gitu kan. Nah, pada saat itu kaum kafir Quraisy ini membuat surat pernyataan untuk memboikot Bani Hashim dan juga Bani Muthalib, dan suratnya itu ditempelkan di dinding Ka'bah gitu kan. Nah, kemudian setelah beberapa lama kemudian gitu kan, surat itu Rasulullah kan meminta doa ya, berdoa. Setelah beberapa tahun kemudian gitu kan, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk meruntuhkan surat pemboikotan itu. Akhirnya Allah memerintahkan untuk mendatangkan anai-anai gitu kan untuk menggerogoti surat perjanjian tersebut gitu. Nah, setelah surat perjanjian itu dihabiskan karena digerogotin oleh anai-anai, akhirnya Bani Hashim dan juga Bani Muthalib ini bisa keluar dari daerah Syi'ib gitu kan, kembali ke rumahnya masing-masing dengan kebahagiaan, keceriaan. Kemudian Ibunda Siti Khadijah bisa kembali menghirup udara segar gitu kan, maksudnya bisa kembali menghirup ketenangan kembali di Mekah gitu kan. Bahwasanya hidup itu kita tuh harus benar-benar sabar dan ikhlas gitu menjalaninya, supaya kita nggak merasa beban dan nggak merasa sesuatu itu sulit gitu kan, meskipun memang keadaannya sulit gitu. Nah, pada saat itu setelah kejadian digerogotnya perjanjian di dalam Ka'bah, nah Nabi Muhammad pada saat itu kan sedang duduk-duduk, terus kemudian ia mendapat kabar dari malaikat Jibril. Pada saat itu Ibunda Siti Khadijah akan datang dengan membawa makanan, dengan membawa beberapa kain untuk kamu di rumah gitu kan. Tolong sampaikan salam dari Allah dan juga salamku kepadanya. Bayangin gitu kan, dapat salam dari Allah gitu kan, dapat salam dari malaikat gitu kan. Ya Allah, merinding, kayak gimana ya maksudnya salamnya itu. Nah, setelah itu sesampainya Ibunda Siti Khadijah di rumah nih, langsung disampaikanlah salam itu kepada Ibunda Siti Khadijah. Dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya, wahai Ibunda Siti Khadijah, engkau mendapat salam dari Allah dan engkau mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Bahwasanya ia mengatakan engkau akan mendapat satu rumah di surga kelak gitu kan, dengan bertiangkan bambu gitu kan, dan yang tidak berisik dan tidak melelahkan gitu kan. Jadi maksudnya bambu adalah sesuatu tongkat kan, kayak tongkat estafet perjuangan. Nah, Ibunda Siti Khadijah ini benar-benar menyiapkan estafet perjuangannya dia bersama Nabi Muhammad. Tetapi kata bambu di sini oleh sahabat diriwayatkan bahwasanya ini adalah suatu istana di surga gitu, yang tidak berisik dan tidak melelahkan, yang tidak berisik. Nah, berisik itu penafsirannya begini. Pada saat Ibunda Siti Khadijah ingin diajak untuk masuk Islam, dia tidak bertanya gitu kan, tidak bertanya ini agama apa, ini apa, tapi ia benar-benar langsung menurut gitu kan, dan tidak melelahkan gitu. Ibunda Siti Khadijah tidak lelah untuk mendampingi perjuangan suaminya gitu sampai pergolakan itu selesai gitu.
Nah, di tahun 10 kenabian ini merupakan tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW, karena setelah pamannya meninggal gitu kan, disusul dengan istrinya yang meninggal gitu. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sudah berusia 50 tahun, sedangkan Ibunda Siti Khadijah berusia 65 tahun lebih gitu. Nah, pada saat itu benar-benar istri yang sangat istri yang sangat sabar dan ikhlas mendampingi perjuangan Nabi Muhammad gitu kan. Dan tidak seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut gitu kan, yang membangkang dan juga tidak ingin mengikuti ajaran suaminya gitu. Nah, pada saat itu nih, di lain waktu lagi, Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat gitu kan. Pada saat itu ia menggambar 4 garis di tanah. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, maksudnya 4 garis ini apa wahai Rasulullah gitu kan. 4 garis ini adalah wanita yang dijamin masuk surga. Yang pertama itu adalah Asia yang merawat Nabi Musa, kemudian Maryam yang merawat Nabi Isa. Lalu mereka ini adalah wanita utama ahli surga gitu kan. Tadi ada Khadijah, terus kemudian ada Asia, ada Maryam binti Imran, dan yang terakhir ada Fatimah gitu. Nah, mereka ini adalah seseorang yang seseorang yang mengayomi dan membesarkan dan juga mendampingi seorang nabi gitu kan. Terus kemudian nih banyak sekali nih keistimewaan Ibunda Siti Khadijah. Yang pertama, orang yang pertama kali sholat bersama Rasulullah gitu kan, wanita pertama yang dicintai oleh Rasulullah gitu kan. Kemudian wanita pertama yang memberi keturunan kepada Nabi Muhammad, dan orang pertama yang akan masuk surga gitu kan, serta istri Nabi yang paling pertama kali meninggal. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad tidak menikah sebelum Siti Khadijah meninggal dunia gitu kan. Nah, ini ada sebuah cerita pada saat Nabi Muhammad menceritakan keistimewaan Ibunda Siti Khadijah kepada sosok yang memiliki kemerahan di pipinya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Nah, pada saat itu Ibunda Aisyah ini kayak cemburu karena Nabi Muhammad selalu mengagung-agungkan, selalu menyebut-nyebut Ibunda Siti Khadijah. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada keluarga mereka supaya tidak terjadi bentrokan atau supaya tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan gitu kan, bahkan sampai bercerai gitu kan, tidak diinginkan. Nah, pada saat perjalanan gitu kan menuju sebuah kesucian dan juga kehormatan yang sangat dijunjung tinggi oleh Ibunda Siti Khadijah ini merupakan perjuangan yang tidak mudah gitu kan. Semuanya itu ia jalani dengan sabar, ia jalani dengan ikhlas dan lapang dada. Bayangkan selama 25 tahun Ibunda Siti Khadijah menemani Nabi Muhammad pada masa-masa perjuangannya menjadi seorang nabi gitu kan. Dan Ibunda Siti Khadijah merupakan sosok yang tidak akan ada lagi di era sekarang ini gitu kan, karena sejarahnya ini benar-benar sejarah pertama gitu kan. Sedangkan pada saat ini sudah tidak ada lagi nabi penutup akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan istri yang pertama kali menemani perjuangan Nabi dengan segala lika-liku yang dialaminya, yaitu adalah Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin sampai sini ceritanya Ibunda Siti Khadijah. Semoga kita semua mampu meneladani kisah beliau yang sangat keren banget, yang sangat mampu membuat kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama bagi para kaum wanita. Dan kita semua nih, buat kaum wanita, kita harus tetap semangat gitu kan. Pertama, untuk menyemangati diri sendiri seperti yang telah Ibunda Siti Khadijah jalankan gitu, sebelum memberi semangat dan memotivasi orang lain gitu kan.
thank you buat teman-teman yang udah terinspirasi dari aku. Aku mendapat pesan nih, aku dapat pesan dari beberapa teman yang tiba-tiba ingin bilang gini, Hil, tiba-tiba aku pengen kayak kamu, aku pengen ngembangi YouTube channel juga. Dan aku senang banget buat temen-temen yang sekarang lagi berjuang seperti aku gitu kan. Meskipun ranah yang kita ambil berbeda, tapi kita tetap harus semangat gitu kan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kisah, karena aku suka kisah gitu kan, aku suka cerita, aku suka kisah, aku suka novel. Dan teman-teman yang punya akun Wattpad bisa banget kita joinan temen di Wattpad. Nanti aku tulis akun Wattpad aku di sini, teman-teman bisa baca cerita aku juga. Terus udah, mungkin sampai situ aja cerita kali ini, dan ini adalah penutup kisah Ibunda Siti Khadijah. Semoga teman-teman suka, dan jangan lupa kasih aku like, komen, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu masih gratis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong everyone.